Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita bertemu kembali bersama Bu Guru Heni dalam pelajaran agama Katolik. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran keempat dengan tema Yusuf. Anak-anak, pelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan pelajaran 3 minggu kemarin ya, yaitu meneladani kehidupan dari Bapak Yakub. Mari kita mengikuti dan menyaksikan bersama-sama. Adik-adik, kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Anak-anak, sebelum kita mendengar kisah tentang Bapak Yusuf, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan belajar tentang Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladan kesetiaan dan pengorbanannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada 2 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita dapat memahami secara utuh penderitaan juga pengorbanan dalam kisah hidup Yusuf. Yang kedua, kita dapat memahami bahwa pengorbanan atau penderitaan juga menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Anak-anak, ada pertanyaan Ibu Guru buat kalian. Apakah cita-citamu nanti? Anak-anak, semua orang pasti memiliki cita-cita. Anak-anak, suatu keberhasilan untuk menggapai cita-cita itu pasti butuh proses ya. Yang pertama, kita harus berjuang. Yang kedua, melalui pengorbanan, pasti kita akan mendapat cita-cita yang kita inginkan. Lewat cita-cita itu, kita juga dapat membahagiakan orang lain, terutama orang-orang terdekat kita. Nah, anak-anak, mari kita menyaksikan kisah tentang Yusuf dalam video berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang,
mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat dan menyaksikan bersama-sama video tentang kisah kehidupan dari Yusuf. Anak-anak, dalam mencapai cita-cita pasti tidaklah mudah seperti yang dialami oleh Yusuf. Ia dibenci saudara-saudaranya sendiri, tetapi Yusuf tetap teguh, setia mendengarkan bimbingan Tuhan hingga berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Yusuf percaya Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi berkat. Pengorbanan atau penderitaan yang kita alami juga merupakan bagian dari karya keselamatan Allah. Allah melakukan karya pembebasan dan penyelamatan sehingga ia rela menanggung semuanya itu dengan menderita di kayu salib. Anak-anak, Ibu Guru akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yakub memperlakukan Yusuf secara istimewa untuk mengenang Rahel, ibunya yang telah meninggal. Iri hati dan dengki telah membutakan mata dan hati saudara-saudara Yusuf.
Allah telah memakai semua pengalaman buruk Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya. Atas semua perlakuan saudara-saudaranya Yusuf, ia tidak mendendam, melainkan memaafkan sikap dan perbuatan dari saudara-saudaranya itu. Ada pertanyaan refleksi untuk kalian renungkan. Yang pertama, pernahkah kamu merasa disakiti oleh orang lain? Yang kedua, bagaimana perasaanmu waktu itu? Yang ketiga, apa akibatnya jika kita rela menanggung beban demi orang lain? Anak-anak, kesimpulan dari pertanyaan refleksi yang kalian renungkan adalah minta maaf dan memaafkan, sehingga semuanya itu dapat kita temui kedamaian dalam hati kita. Nah, anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran hari ini. Mampukanlah kami untuk bersabar dalam mengatasi berbagai cobaan hidup, dan bantulah kami agar dapat memaafkan sesama yang telah bersalah kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, dengan melihat video kisah tentang Yusuf hari ini, Bu Guru harap kalian dapat meneladani kisah dari Bapak Yusuf yang selalu memaafkan dan mengampuni sesama, walaupun terkadang mereka berbuat jahat kepada kita ya. Ada tugas untuk kalian. Silakan kalian melihat di dalam tugas ini, kalian dapat melihat pertanyaan nomor 1. Mintalah maaf bila pernah berbuat salah kepada orang tua atau siapa saja. Yang kedua, maafkan teman yang pernah menyakitimu. Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu sayang kepada orang tuamu. Nah, anak-anak, tugas yang ketiga itu silakan kalian kerjakan di dalam buku tugas agama. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan yang berikut di pelajaran yang kelima. Tuhan Yesus memberkati.